Ya, saudara, para elit dan tokoh politik nasional tampaknya mulai melancarkan atau bergerak melakukan manuver untuk merebut dukungan parpol sekaligus menunjukkan kepada publik mereka tertarik di 2024. Ini mencari simpati publik. Tahun politik biasanya datang 1 tahun menjelang pemilu atau pemilihan presiden terutama. Nah, kini diperkirakan atau diduga 2,5 tahun lagi 2024, tapi sudah cepat terjadi. Apa yang bisa dicermati dari momen-momen politik yang barusan juga sudah kami hadirkan beberapa di antaranya, karena terjadi cukup banyak. Sudah bergabung untuk membahas ini secara daring tentunya untuk Sapa Indonesia Pagi, Direktur Eksekutif LSI, Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, serta analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Mas Gun-Gun Herianto. Mas Gun, Mas Jayadi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Bayu. Sehat, salam sehat buat kita bertiga. Dan saya tadi sudah mengingatkan untuk pemirsa Sapa Indonesia, kalau mau dengerin dialog pagi ini santai saja. Kalau perlu siapin kopi atau penganan untuk untuk sarapan, karena kita mau ngobrol santai untuk melihat situasi politik nasional. Tampaknya ini udah pasti menjelang 2024. Saya juga nggak tahu nih kenapa Anda berdua juga biru-biru ini tampaknya. Bukan tanda apa-apa ini kan? Pakaiannya. Biru itu tanda mulia. Tanda mulia ya. Setuju Mas Gun. Oke. Mas Jayadi, ini saya berpikir oke, karena mengikuti politik, karena tugas saya begitu di media, ini sih udah pastilah PDI Perjuangan dengan Gerindra begitu kan, kira-kira udah pasti begitu. Tapi saya nggak menyangka juga bahwa ya nantilah 1 tahun aja, tapi sekarang ternyata diperlukan juga hal semacam ini. Jadi kemarin juga muncul komentar Anda di dalam tulisan Harian Kompas halaman 2 Politik dan Hukum. Tahun politik seolah datang lebih cepat. Kenapa Mas Jayadi? Kenapa harus sedini ini? Ya. Ada banyak faktor, Mas Bayu. Sebelum saya komentar yang soal PDI sama Gerindra ya. Betul. Pertama, pemilu 2024 itu kan pemilu serentak. Jadi partai tidak hanya mikirin pemilu legislatif, tapi juga harus mikirin pemilu presiden. Ya. Dan kita tahu itu tugas partai, karena di Indonesia itu kan pencalonan presiden sepenuhnya hak partai. Ya, bagi pemirsa Sapa Indonesia nih, maksudnya Mas Jayadi, koreksi saya juga, biasanya kan pileg duluan begitu ya. Jadi udah ketahuan siapa pemenangnya, koalisi, next adalah koalisi untuk kemudian menuju ke pilpres. Kali ini mereka harus koalisi duluan karena pileg dan pilpresnya bersamaan. Kira-kira begitu, Mas Jayadi ya? Ya, itu faktor pertama. Jadi tugas mereka lebih berat. Oke. Meskipun nanti saya kaitkan dengan 2019. Yang kedua adalah tidak ada petahana. Nah, ini bedanya dengan 2019. Tidak ada petahana di 2024. Plus ya, menurut hasil berbagai riset opini publik itu, pemilu Pilpres 2024 itu kelihatannya akan jauh lebih kompetitif dibanding 2019. Artinya tidak ada calon yang dominan sampai hari ini. Oh, dari hasil survei sementara ini ya? Iya, betul. Oke. Termasuk Pak Prabowo juga nggak dominan ya dari survei mungkin LSI juga? Belum dominan. Masih 20-an% kalau simulasi semi terbuka ya. Kalau di simulasi semi terbuka sudah di atas 30%, saya berani mengatakan cukup dominan. Sekarang belum ya. Jadi 2 faktor itu mengakibatkan partai-partai harus menyiapkan manuver lebih cepat gitu. Kalau di 2019 sama pemilu serentak juga, tapi kan ada calon dominan. Iya. Yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dari awal tuh kita udah tahu calon dominannya 2 itu. Sehingga partai-partai lebih mudah tuh. Pokoknya kalau Anda mau ya identifikasi ke salah satu. Gitu. Jadi sehingga mereka tinggal tunggu aja tuh. Tunggu aja sampai menjelang last minute, baru kemudian isu-isu pilpres di manuver-manuvernya dilakukan. Jadi itu satu ya. Nah, yang kedua, karena tidak ada calon yang dominan, di sisi lain partai-partai ini sudah punya persyaratan untuk bikin koalisi kan? Betul. Bahwa presidential threshold-nya diukur dari pemilu 2019. Jadi sebetulnya partai-partai ini sudah bisa bentuk koalisi sekarang. Sudah bisa.
Tetapi karena calonnya karena calonnya tidak ada yang dominan, maka pilihan-pilihan koalisi menjadi lebih terbuka, lebih banyak. Satu-satunya partai politik yang electoral threshold-nya sendirian saja bisa maju mengajukan calon presiden dari pemilu 2019 cuma PDI Perjuangan, ya kan? Betul, itu pun cuma 20-an% kan? Ya, makanya mereka menyebut diri kami sudah punya golden ticket gitu. Mau koalisi atau tidak, mereka bisa majukan calonnya. Oke, yang lain harus bergabung. Yang lain harus bergabung. Kalau mau mengajukan. Tapi dugaan kita akan sulit kalau hanya satu partai mencalon, seperti PDIP tidak akan mencalonkan sendiri. Ya. Karena untuk pemilu presiden itu kan diperlukan 50% suara lebih. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan partai sendiri gitu. Ya. Jadi harus bergabung juga. Karena itulah kita melihat ada upaya untuk membangun koalisi itu kan antara PDIP dengan Gerindra. Gitu. Ya. Begitu Mas. Ya. Mas Gun, berarti saya langsung nih mulai pelan-pelan di bagian pertama ini, saya mau agak sedikit fokus ke Ibu Mega sama Pak Prabowo yang saling puji terus. Muncul, iya sih meresmikan patung Bung Karno di Kementerian Pertahanan begitu. Tapi ini simbolnya pasti nih Mas Gun bisa melihat simbol-simbol ini. Ini udah pasti PDI Perjuangan dengan Gerindra makin kuat atau apa Mas Gun? Iya, saya pikir ini menyangkut intensitas komunikasi ya, yang sifatnya aksi reaksi, dan saya pikir panggung yang ditunjukkan itu bagian dari impression management atau manajemen kesan bahwa hubungannya semakin positif, hubungannya semakin menuju ke solid begitu ya. Itu saya pikir pesan politik yang hendak disampaikan. Ya. Dan saya pikir itu juga dilakukan oleh elit politik dari partai-partai lain, seperti misalnya Pak AHY, ya kan. Kemudian juga saya lihat dilakukan oleh PKS. Jadi baik individu maupun institusi partai akan melakukan intensitas komunikasi. Nah, kemudian yang kedua, saya lihat kenapa semakin membesar begitu ya pembicaraan soal Pilpres 2024, karena ruang ekspresi simboliknya semakin meluas. Bukan hanya elit yang bicara, tapi juga warga biasa. Terlebih misalnya kanal-kanal ekspresi komunikasinya semakin beragam. Ya. Kita bisa lihat bukan hanya di mainstream media seperti pembicaraan kita hari ini, pagi ini, tetapi juga media di media sosial juga sudah rame ya. Ya, penetrasi internet di Indonesia yang 73% itu hampir 202 juta orang yang kemudian menjadi internet user, dan 61,8% diantaranya itu adalah pengguna media sosial. Jadi intensitas yang tinggi dalam penggunaan media sosial itu, Mas Bayu, membuat pembicaraan soal Pilpres 2024 juga bukan hanya pembicaraan elit, tapi warga biasa. Gitu. Walaupun saat ini kita harus membacanya ini adalah semacam safari-safari politik. Untuk sementara ini saya membacanya adalah masih partai politik. Kita sebetulnya mengetahui PKS sudah safari ke beberapa partai politik termasuk ke PDI Perjuangan. Katanya mengenalkan logo baru, himne baru atau apa, tetapi pasti bicara juga 2024, membuka saluran komunikasi begitu kan. Nah, saya mau sedikit fokus lagi. Nanti tanggapin silakan ya Mas Gun. Mas Jayadi, yang kemudian muncul di media sosial dan jadi perbincangan sekarang cukup hangat ketika Pak Prabowo sama Ibu Mega tampil bersama kemarin, kita langsung ingat 2014 ya? 2009 maaf, Mega Pro gitu kan. Sampai kemudian teman-teman tuh bilang begini juga, ini Mega Pro-nya beneran Ibu Mega sama Pak Prabowo akan maju, atau Mega Pro ini akan Ibu Mega mengajukan calon terbaiknya dari PDIP dan Pak Prabowo akan mengajukan calon terbaiknya dari Gerindra, atau bagaimana Mas Jayadi? Ya ini kalau saya tanya Mas Jayadi gini, Mas Jayadi lebih tahu sebenarnya nih. Bisa, kemungkinan pertama bisa juga seperti yang kita tahu ya, Prabowo Puan gitu ya. Kemungkinan kedua bisa Prabowo dengan calon lain dari PDIP, atau sebaliknya calon dari yang di-endorse oleh Prabowo dengan yang lain. Tapi kalau Mega Pro dalam arti Prabowo Mega,
mungkin itu agak sulit, ya, mengingat memang masih populer, tapi saya kira zamannya sudah agak beda sekarang. Kita sudah masuk kategori transisi menuju kepemimpinan baru untuk kepemimpinan nasional kita. Ya. Tampaknya orang berpikir 2024 pasti tokoh-tokoh yang muda gitu kan kira-kira ya? Iya, seharusnya sudah tokoh-tokoh muda memang. Karena yang transisi itu kan Jokowi. Ya. Tapi memang kondisi politik di lapangan kan suka tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Ya. Suka berbeda gitu. Nah, dari pertemuan kemarin itu saya melihat ada beberapa pesan yang ingin disampaikan. Dan apa itu? Sudut pandang saya ya. Ya. Pertama, ini kan ada upaya untuk menegaskan kepada pihak internal PDI Perjuangan bahwa ada niat untuk memajukan koalisi antara PDIP dan Gerindra, terutama dengan calon Prabowo. Ini kan untuk memberikan sinyal kepada para pemilih PDIP, tapi juga kepada internal PDIP. Nah, kita ingat ada rivalitas antara Puan dengan Ganjar yang barusan mengemuka kan gitu. Ya, di Jawa Tengah ya. Jadi, dan dengan penegasan itu, maka saya kira biasanya kan PDIP itu partai yang memang patuh pada pimpinannya di semua level biasanya. Ya. Karena itu ini salah satu sinyal untuk itu. Itu satu. Yang kedua, ada tantangan dalam koalisi yang ingin dibangun oleh PDIP Gerindra ini. Jadi PDIP dan Gerindra itu punya segala alasan untuk berkoalisi sebagai partai, ya kan? Ya, betul. Ada tadi yang sebut pernah Megapro, kedekatan secara pribadi Pak Prabowo dengan Bu Megawati, kemudian ada sejarah perjanjian batu tulis, dan seterusnya, ya. Itu. Jadi saat ini, dan kemudian yang kedua partai menguasai 35,8% kursi di DPR, lebih dari cukup. Jadi mereka punya segala alasan untuk berkoalisi. Ada satu alasan lain yang masih kurang pasti, yaitu seberapa mungkin menang calon presidennya. Ya kan? Kalau ada calon lain begitu ya, dibanding dengan calon lain. Kalau calon presiden, kan sekarang yang diupayakan adalah calon presidennya adalah Prabowo dan Puan kan? Misalnya, ya. Nah, sementara ini Pak Prabowo dalam survei seperti yang saya bilang, meskipun cenderung unggul, masih belum dominan. Sehingga tingkat kepastian untuk menang nanti kalau ini jadi berkoalisi itu masih belum begitu tinggi. Maka pertemuan kemarin itu juga untuk menegaskan kepada pemilih PDIP yang banyak beririsan dengan pemilih Jokowi, ini memberi pesan kepada publik bahwa PDIP menginginkan pemilih Jokowi itu mulai melirik Pak Prabowo sebagai alternatif. Saya sudah terbayang itu ya. Kalau saya analisis dari berbagai data yang ada, pemilih Pak Jokowi itu sementara meskipun tidak dominan masih lebih banyak ke Ganjar dan ke Prabowo-nya paling masih 15%, 17%, belum dominan. Padahal untuk memenangkan pemilu, Prabowo sangat memerlukan suara yang cukup dominan dari pemilih PDIP sekaligus pemilih Jokowi. Jadi ini dua pesan sekaligus yang ingin disampaikan. Nah, pesan ketiga yang ingin dilakukan adalah agar Prabowo mungkin bersama Puan sekarang mulai makin menggencarkan upaya-upaya komunikasi politiknya. Kalau pinjam istilah Mas Gun tadi, karena Prabowo dan Puan ini sudah cukup populer. Prabowo itu sudah dikenal oleh 90% lebih orang Indonesia. Termasuk Puan juga sebagai ketua DPR ya. Mbak Puan masih perlu meningkatkan popularitasnya, masih 60%. Jadi dia masih punya ruang untuk meningkatkan popularitas sekaligus elektabilitas. Nah, Pak Prabowo, ruang dia untuk meningkatkan elektabilitas melalui popularitas nggak ada lagi. Yang harus dia lakukan adalah melakukan intensitas yang lebih dalam. Nah, ini saya pinjam istilah Mas Gun, intensitas komunikasi yang lebih dalam kepada publik secara luas maupun kepada pemilih secara spesifik. Itu yang harus dilakukan oleh Prabowo. Nah, dengan konsolidasi lewat Bu Mega, dengan simbol-simbol itu, saya kira pesan-pesan itu mulai dijalankan. Dan saya melihat ya, mulai bulan-bulan ini terlihat tuh baliho, baliho, pokoknya present kehadiran
Mbak Puan misalnya terlihat lebih terlihat sekarang di berbagai daerah. Ya, itu artinya mereka memang sudah mulai menghidupkan mesin politiknya. Begitu Mas Bayu. Iya, menarik, memang menarik. Tapi saya poin kedua yang paling menarik tadi, apakah kemudian Jokowers, sebutannya begitu, pemilih Pak Jokowi yang waktu itu bersama PD Perjuangan dan 2 kali bertempur harus melawan atau versus Pak Prabowo, kali ini bisa legowo juga untuk memilih Pak Prabowo gitu. Maka saya tertawa tadi di situ dari titik itu. Mas Gun, setelah jeda nanti kita ingin lihat juga analisa Anda mengenai PD Perjuangan dan juga Mas Jayadi juga Mas Gun. Oke. Kita pengen tahu siapa lawan-lawan dari kemungkinan PD Perjuangan bersama Gerindra kalau mereka bersatu yang kira-kira akan muncul sebagai pasangan tandingan dari Megapro yang akan disiapkan oleh PD Perjuangan dan bahkan ini sudah mulai dilakukan mesinnya, kira-kira begitu. Tapi kita jeda dulu untuk tambah kopi atau silakan berkaitan dengan ini analisa-analisanya Anda ini makin menarik untuk terus diikuti sebagai wawasan kita di politik nasional. Tetap bersama Sapa Indonesia.